Assalamualaikum para sobat baku hantam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Bob atau bisa disebut botak banget. Kali ini saya akan merangkumkan film pada Perang Dunia Kedua yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Hacksaw Ridge. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan ayah Desmond adalah seorang veteran Perang Dunia ke-1 yang mengalami trauma. Dia juga sering menyambangi makam teman-temannya yang sudah gugur dalam peperangan. Setiba dari makam, dia melihat kedua anaknya yaitu Desmond dan kakaknya Half sedang berantem, namun ia membiarkannya. Dan tiba-tiba si Desmond memukul kakaknya dengan sebuah batako. Kakaknya pun tidak sadarkan diri dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Desmond yang merasa bersalah melihat kakaknya yang sedang terbaring, tidak sengaja ia juga melihat tulisan dinding yang bertuliskan larangan membunuh. Scene selanjutnya, Desmond yang sudah tumbuh dewasa melakukan aktivitas kesehariannya yaitu bersih-bersih di gereja. Saat itu juga ia melihat adanya seseorang pria yang sedang mengalami kecelakaan kerja. Tanpa pikir panjang, Desmond membawa pria tersebut ke rumah sakit. Dan saat Desmond berada di rumah sakit, ia kali pertama bertemu seorang wanita cantik yang bernama Dorothy yang sedang bekerja menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Si Desmond pun sempat berkenalan dan meminta nomor WA dan Instagram Dorothy. I'm fine. Thank you for asking. What do you need? Selang beberapa hari, si Desmond mengajak Dorothy untuk berkencan. What are you talking about? Lanjut scene berikutnya. Saat keluarga Desmond menikmati hidangan sarapan pagi, tiba-tiba kakaknya Desmond keluar dari kamarnya dengan memakai pakaian seragam militer. Dan dia berpamitan untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit perang. Namun ayah Desmond tak mengizinkannya. Karena ayah Desmond dulunya seorang veteran Perang Dunia ke-1, ia tidak mau anaknya bernasib sama dengan teman-temannya dulu yang sudah gugur dalam medan pertempuran. Singkat cerita, saat Desmond mengantar Dorothy bekerja, ia menceritakan kepada Dorothy bahwa ia ingin mengikuti jejak kakaknya yaitu mengabdi kepada negara dan mendaftarkan dirinya untuk menjadi prajurit perang. Mendengar hal tersebut, Dorothy marah dan mengatakan jika Desmond berangkat berperang kapan ia akan menikahinya. So are you gonna ask me to marry you or what? Desmond pun kaget sembari memperlihatkan wajah gembiranya karena mendengar Dorothy mengatakan bahwa ia juga mencintai Desmond. I love you. Sepulang dari mengantar Dorothy, Desmond menemui ayahnya dan menceritakan keinginannya untuk mengabdi kepada negara seperti kakaknya. Lagi-lagi ayah Desmond tidak mengizinkannya. Pada scene berikutnya, saat Desmond akan berangkat menuju kamp pelatihan, Dorothy memberi satu buah Alkitab dan diselipkan foto dirinya agar Desmond selalu ingat Tuhan dan juga dirinya. Sesampainya di kamp pelatihan, Desmond berkenalan dengan teman sesama relawan perang lainnya. Desmond Dawson. Where you from? Virginia. Oh, hillbilly, huh? Lanjut. Latihan pertama adalah membuat simpul, di situ semua prajurit menertawai Desmond karena ia membuat simpul yang mirip BH wanita. Singkat cerita, saat latihan menembak si Desmond ini tidak mau memegang senjata, dengan alasan agama melarangnya untuk membunuh. I was told I don't have to carry a weapon. Well, I'm sorry, Sergeant.
Dia pun dibawa menghadap sang kapten untuk menjelaskan alasan dirinya tidak mau memegang senjata. I was just never supposed to be sent to a rifle. I'm a conscientious cooperator. Just carrying a gun and taking a human life. Pada malam hari, Desmond dibuli oleh teman-temannya karena ia menjadi satu-satunya prajurit perang tetapi tidak mau memegang senjata. Go on. Take a poke. Beberapa teman Desmond yang risih terhadap Desmond menghajar Desmond hingga babak belur. Di pagi harinya pimpinan mendatangi camp dan melihat Desmond sudah penuh luka lebam di mukanya. Where's Dawes? Sang pimpinan pun bertanya siapa yang sudah melakukan ini semua. And your son. Namun Desmond mengatakan bahwa ia habis jatuh sendiri. Today I'm on KP. Can't. I never said I was attacked, sorry. I sleep pretty hard. Lanjut ke scene berikutnya saat cuti tiba dan Desmond berencana menikahi pacarnya si Dorothy. Says you're not rifle qualified. Colonel Stiltz's determination was. Si Desmond malah ditahan dan dipenjara karena dia satu-satunya prajurit yang tidak mau memegang senjata dan dianggap menentang perintah atasan. Setelah Desmond dipenjara, Desmond juga dibawa ke pengadilan untuk memutuskan mengeluarkan Desmond dari militer atau mempertahankannya. Saat dalam persidangan, ayah Desmond datang dan memberikan sepucuk surat yang berisi. Sir, I need to show you this. With respect, sir. Is that truly the way it works, sir? Keputusan Desmond untuk mengabdi menjadi tentara medis adalah hal yang sah, dan keputusannya memilih untuk tidak memegang senjata dan membunuh orang bukanlah kemauan pribadi melainkan perintah agama, dan ketaatan seseorang dalam beragama dilindungi oleh konstitusi dan dianggap bukan sebagai pelanggaran hukum. To protect yourself. I begin training as a combat medic. Akhirnya, si Desmond pun diputuskan bahwa ia tidak bersalah dan diperbolehkan melanjutkan menjadi tentara medis. Singkat cerita, si Desmond beserta rombongan prajurit lainnya berangkat berperang melawan Jepang di medan tempur yang bernama Hacksaw Ridge. Perang pun dimulai. Desmond yang sebagai tim medis terus menolong korban yang terluka. Di antara para korban tersebut adalah rekan satu asrama yang dahulu pernah membulinya sewaktu di camp pelatihan. I'm gonna get you home! Here comes some morphine! Here comes some morphine! Stretcher! Saat malam tiba sebagian prajurit pun mundur. You don't know that! Good job, man. Good work. Hole in or near the bunker. Rotate. Sedangkan Desmond dan beberapa prajurit lainnya tetap bertahan dan berjaga di medan pertempuran. All right. Ellie and Henry dead in the first 15 minutes. You wanna stop spouting that crap, huh? Pagi harinya tiba-tiba secara mendadak pasukan Jepang menyerang prajurit Amerika yang tersisa. Karena kalah jumlah, para pasukan militer Amerika mundur, akan tetapi si Desmond memilih untuk tetap di medan pertempuran dan melanjutkan menolong korban yang bisa diselamatkan. Suicide, this is Baker 6. Request immediate support. Hingga dia hampir terbunuh oleh pasukan Jepang dan menyelamatkan diri bersembunyi di dalam terowongan.
Saat bersembunyi di dalam terowongan, si Desmond bertemu pasukan Jepang yang sedang terluka. Dalam benak prajurit Jepang itu mengira bahwa Desmond akan membunuhnya, akan tetapi si Desmond malah menolong dan memberi suntikan morfin atau pereda nyeri. Morphine. That's good. Tak sampai di situ, si Desmond yang seorang diri, sambil mengendap-endap terus mencari korban yang bisa diselamatkan untuk diturunkan dari tebing Hacksaw. Post down now. Sepanjang malam ia menurunkan satu persatu korban selamat hingga saat dia mulai kelelahan Desmond berkata, Please, Lord. Help me get one more. Please. Help me get one more. Help me get one more. Pagi harinya Desmond bertemu pimpinannya yang dulu melatihnya. Sang pimpinan yang dalam keadaan terluka, si Desmond pun membawa dan berusaha menurunkannya dari tebing Hacksaw. You want some morphine? Hell yes. That or a boat. There you go. Let's go! Beralih ke adegan di tempat lain, tepatnya di kamp berkumpulnya para pasukan militer Amerika. Sang kapten kaget karena banyaknya korban yang selamat yang berhasil dievakuasi. And Hollywood's here. I never thought I'd see that guy again. Come on. Sang kapten pun bertanya kepada salah satu korban siapa yang menyelamatkan mereka. Dan salah satu korban selamat menjawab bahwasannya Desmond yang seorang diri yang menyelamatkan mereka di atas sana. Just us. Setelah Desmond merasa sudah cukup, akhirnya Desmond turun dari tebing Hacksaw. Dan saat tiba di bawah, semua prajurit dan sang kapten tidak menyangka bahwasannya Desmond melakukannya seorang diri dan mereka kagum terhadap Desmond dan menganggap Desmond seorang pahlawan. Are you wounded? Desmond. Lanjut pada cerita selanjutnya, saat Desmond berdiam diri sambil membaca Alkitab, sang kapten menghampirinya dan meminta maaf kepada Desmond. Karena selama ini ia dipandang sebelah mata karena kesungguhannya menjalankan perintah agamanya dan Desmond berhasil membuktikan bahwa dia adalah seorang pahlawan. No, I've never been more wrong about someone in my life. I didn't know who you were. Di akhir film diperlihatkan bahwa semua prajurit berkumpul dan siap menyerang lagi ke tebing Hacksaw. We're waiting, sir. Akan tetapi mereka semua enggan berangkat tanpa Desmond. Karena mereka semua menganggap bahwa Desmond bersama mereka maka Tuhan akan menjaga mereka semua. Let's go to work. Film ditutup dengan kemenangan pasukan Amerika dan Jepang pun menyerah. Pesan yang dapat diambil dari kisah nyata ini adalah, jadilah diri sendiri selagi itu positif. Dan bayarlah hutang tepat pada waktunya.